Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas fregat Merah Putih, kapal perang terbaru TNI AL yang dibangun oleh PT PAL Indonesia berbasis desain Arrowhead 140. Yang menarik, fregat ini akan menggunakan teknologi canggih dari Turki dan Italia, termasuk radar AESA Metehan dan 64 BLS untuk rudal pertahanan udara. Bagaimana progres pembangunannya? Seberapa kuat kapal ini dibandingkan fregat negara lain? Latar belakang dan tujuan pengembangan. Sebagai bagian dari program modernisasi TNI AL, Indonesia mengembangkan fregat Merah Putih untuk meningkatkan kemampuan tempur armada laut. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi, menghasilkan fregat canggih yang modular dan fleksibel sesuai kebutuhan TNI AL, memperkuat pertahanan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara dan perbatasan lainnya. Fregat ini berbasis Arrowhead 140, desain dari Babcock International Inggris, yang juga digunakan dalam Type 30 satu Royal Navy. Desain ini dikenal modular, fleksibel, dan lebih ekonomis dibandingkan fregat sekelasnya. Selain itu, teknologi Turki dan Italia akan digunakan untuk sistem radar, senjata, dan peperangan elektronik. Progres pembangunan fregat Merah Putih. Berdasarkan laporan terbaru dari PT PAL Indonesia, berikut perkembangan pembangunan fregat ini. First steel cutting, pemotongan baja pertama, telah dilakukan, menandai dimulainya produksi kapal. Perakitan lambung kapal dalam proses pengerjaan, dengan beberapa bagian utama sudah mulai terbentuk. Integrasi sistem tempur sedang dikaji untuk kompatibilitas dengan teknologi Turki dan Italia. Jadwal peluncuran ditargetkan pada tahun 2026 sebelum menjalani serangkaian uji coba laut dan resmi bertugas di TNI AL. Selain itu, PT PAL juga berusaha meningkatkan keterlibatan industri dalam negeri, termasuk untuk produksi komponen elektronik dan sistem senjata. Spesifikasi teknis fregat Merah Putih. Dimensi dan kapabilitas. Panjang 140 meter. Bobot penuh sekitar 6.000 ton. Kecepatan maksimum 27 knot. Daya jelajah 9.000 km. Endurance mampu beroperasi di laut selama lebih dari 30 hari tanpa pengisian ulang. Sistem propulsi menggunakan CO-Drag, Combined Diesel Electric and Gas, kombinasi mesin diesel, turbin gas, dan motor listrik. Sistem ini memberikan efisiensi bahan bakar tinggi, pengurangan kebisingan akustik untuk operasi anti kapal selam, dan fleksibilitas dalam kecepatan, sistem radar dan sensor. Salah satu teknologi unggulan fregat Merah Putih adalah penggunaan radar AESA Metehan yang berasal dari Turki. Radar ini memiliki kemampuan deteksi jarak jauh terhadap target udara, kapal permukaan, dan rudal musuh, mengendalikan sistem rudal pertahanan udara secara lebih akurat, memiliki ketahanan tinggi terhadap jamming dan peperangan elektronik. Selain itu, fregat ini juga dilengkapi sonar bawah air untuk mendeteksi kapal selam musuh, sistem peperangan elektronik untuk mengelabui rudal lawan dengan jamming dan decoy. Sistem persenjataan fregat Merah Putih. Fregat Merah Putih akan memiliki sistem persenjataan yang sangat modern, menjadikannya salah satu kapal perang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Pertahanan udara, air defense. 64 peluncur vertikal, PLS, untuk rudal pertahanan udara jarak jauh. Kemungkinan rudal yang digunakan Aster 30 Italia, setara dengan SM-2, mampu menghancurkan rudal balistik dan pesawat tempur. CAMMIR, MBDA, rudal pertahanan udara jarak menengah dengan jangkauan 45 km.
senjata utama, main gun. OTO Melara 127 mm Vulcano meriam dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh, mampu menembakkan amunisi berpemandu hingga 80 km. Pertahanan jarak dekat CIWS dan decoy system. Close in weapon system CIWS kemungkinan menggunakan phalanx atau RAM, rolling airframe missile. Soft kill countermeasures seperti cap dan flare untuk mengacaukan rudal musuh. Rudal anti kapal dan anti kapal selam. Rudal anti kapal bisa menggunakan TCO Mark II/E Italia atau Atmaca Turki. Torpedo anti kapal selam seperti MU-90 atau varian lain. Helikopter anti-submarine warfare dapat membawa AS-565 Panther atau Adobayui 159 Wildcat untuk misi anti kapal selam. Tantangan dan harapan. Tantangan utama, transfer teknologi. Integrasi sistem dari Inggris, Turki, dan Italia membutuhkan waktu. Produksi lokal. Beberapa komponen masih bergantung pada impor, tetapi PT PAL terus meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Integrasi sistem senjata, memastikan kompatibilitas antara radar, rudal, dan sensor dari berbagai negara. Harapan, jika berhasil, fregat Merah Putih akan menjadi salah satu fregat tercanggih di Asia Tenggara, bahkan dapat menyaingi kapal perang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Meningkatkan kemandirian alutsista Indonesia dengan melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Memperkuat dominasi maritim TNI AL di kawasan Indo-Pasifik. Dengan progres pembangunan yang semakin maju, fregat Merah Putih diharapkan bisa segera memperkuat armada TNI AL dan menjadi kebanggaan bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah fregat Merah Putih akan menjadi game changer bagi TNI AL? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia militer.